Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami doakan semuanya kita diberi kesehatan dan semangat terus untuk belajar, sehingga teman-teman semua bisa menyaksikan video ini dari awal sampai berakhir. Teman-teman, kelanjutan dari video sebelumnya, hari ini kita akan berbicara mengenai tahapan pendaftaran dan jadwal ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Teman-teman, informasi mengenai ini kita dapatkan dari website LTMPT, teman-teman. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel PMAS Plus, langsung saja ditunaikan subscribe-nya. Agar apa? Agar kita semakin semangat memposting video-video terbaru lainnya. Langsung saja akan kita mulai. Kita mulai dengan tahapan pendaftaran. Teman-teman usahakan tidak men-skip atau mempercepat video ini. Kenapa? Karena agar teman-teman tidak gagal paham terhadap apa yang akan kita sampaikan hari ini. Yang pertama, untuk tahapan pendaftarannya yaitu registrasi akun LTMPT. Di sini wajib bagi semua calon pendaftar UTBK SBMPTN menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir di laman https://portal.ltmpt.ac.id. Penjelasannya seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman yang mau mendaftar UTBK sebelumnya harus memiliki akun LTMPT. Apa itu akun LTMPT? Akun ini nanti teman-teman bisa didaftarkan sekolah atau teman-teman konfirmasi ke sekolahnya tentang pembuatan akun LTMPT ini. Teman-teman, sebelum mengikuti jalur undangan atau SNMPTN, teman-teman juga harus memiliki akun LTMPT ini. Jadi usahakan bagi teman-teman baik yang mau coba PTN ataupun bagi yang tidak mau coba PTN sekarang, usahakan mendaftarkan diri agar memiliki akun LTMPT ini. Kenapa? Ya, mana tahu teman-teman sekarang memang tidak niat nih masuk ke PTN, tapi melihat situasi, kondisi dan sebagainya, di bulan 2 atau di bulan 3 teman-teman mau, kan gitu. Ketika teman-teman mau, teman-teman tidak memiliki akun LTMPT, maka teman-teman dipastikan tidak bisa mendaftar UTBK. Namun, jika teman-teman memiliki akun LTMPT, maka teman-teman kami pastikan bisa mendaftar di PTN yang teman-teman inginkan. Paham ya? Iya, jadi nanti ketika loginnya itu menggunakan NISN. NISN ini apa? Nomor induk siswa nasional. Kemudian nanti pendaftarannya juga menggunakan NPSN. NPSN ini apa? Nomor pokok sekolah nasional dan tanggal lahir teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ingin lebih jelas mengenai pembuatan akun ini, boleh nanti ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab, teman-teman. Yang kedua, ya, setelah memiliki akun LTMPT, maka teman-teman dipersilakan untuk login atau masuk terlebih dahulu ke akun LTMPT teman-teman sekalian. Melalui apa? Melalui portal.ltmpt.ac.id, teman-teman. Nanti di sana banyak tuh menu-menu yang tersedia. Di bawah ini akan kita bahas. Kemudian, memilih menu verifikasi dan validasi data. Di situ teman-teman diarahkan mengisi biodata. Biodata yang diisi nanti adalah seperti nama lengkap, kemudian nama orang tua, asal sekolahnya, kemudian jurusan di sekolahnya, dan lain-lainnya, teman-teman. Ya, di biodata ini usahakan teman-teman mengisi sedetail-detail mungkin. Ya, usahakan diisi dengan sebaik mungkin dan seterperinci mungkin, teman-teman. Kemudian ada diperintahkan mengunggah pas foto berwarna terbaru. Ya, pas foto ini banyak nih yang bertanya, warnanya warna apa ya? Warna kuning, putih, merah atau apa kan gitu.
kita gunakan yang warna merah saja teman-teman. Kenapa? Karena merah itu biasanya untuk yang berwarna lebih cerah, kemudian lebih umum teman-teman. Biasanya untuk pas foto yang berwarna biasanya merah atau biru, tapi usahakan yang merah saja. Kemudian verifikasi biodata. Setelah nanti biodatanya diisi, kemudian pas foto diisi, maka teman-teman ketika tidak mengklik tombol verifikasi, maka itu datanya nggak tersimpan teman-teman. Makanya teman-teman harus memverifikasi biodatanya. Oke, sampai 3 ini paham ya? Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Selanjutnya, yang keempat, memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN. Ya, yang pertama melengkapi biodatanya, udah tadi ya. Kemudian yang kedua, memilih program studinya. Teman-teman, ya seperti di video sebelumnya sudah kita bahas berapa program studi yang boleh kita pilih. Iya, hanya hanya dua program studi di PTN yang sama atau di PTN yang berbeda, teman-teman. Ya, sudah kita bahas kemarin di video sebelumnya. Jika teman-teman belum melihat, lihat di link deskripsi, ada kami cantumkan teman-teman. Kemudian yang ketiga, mengunggah portofolio. Ini juga sudah kita jelaskan apa itu portofolio. Nanti teman-teman unggah tuh bagi teman-teman yang mau mengambil jurusan olahraga ataupun seni. Biasanya disuruh atau diperintahkan mengunggah portofolio. Kemudian yang keempat, memilih pusat UTBK PTN. Ini nih, ini akan saya jelaskan secara lebih detail lagi teman-teman. Di sini teman-teman banyak yang salah. Hampir kesalahan siswa-siswi itu banyak di sini teman-teman. Ketika memilih pusat UTBK PTN. Misalnya nih, ya kan? Nama saya aja lah ya, Coach Adi misalnya. Coach Adi mau memilih Universitas Indonesia di Depok, ya kan? Sedangkan Coach Adi tinggalnya sekarang itu di Sumatera Utara, kan gitu. Apakah Coach Adi harus ujiannya atau pusat UTBK-nya harus di Depok atau di UI sana? Itu banyak yang belum diketahui oleh siswa-siswi. Jawabannya tidak, teman-teman. Adi ketika dia memilih UI pilihan satunya, kemudian IPB pilihan duanya misalnya, ya kan? Dan dia domisilinya di Sumatera Utara. Ketika dia mau ujiannya di Sumatera Utara, maka memilih pusat UTBK-nya silahkan dipilih di Sumatera Utara saja. Di Sumatera Utara misalnya pusat UTBK-nya itu biasanya ada di Universitas Negeri Medan ataupun di Universitas Sumatera Utara atau di tempat lainnya. Itu nanti teman-teman lihat saja, itu semua ada. Makanya usahakan teman-teman yang memilih pusat UTBK pilih di lokasi atau domisili terdekat dengan teman-teman, kan gitu. Supaya apa? Supaya gampang, nggak mesti jauh-jauh ke Jawa sana. Misalnya orang Sumatera harus ujian ke Jawa, kan nggak, maka ongkos berapa itu, kan gitu. Makanya teman-teman ketika memilih pusat UTBK ini jangan terpaku pada jurusan atau PTN yang teman-teman inginkan, ya. Tapi untuk memilih pusat UTBK ini sesuaikan dengan domisili atau tempat terdekat teman-teman sekarang, ya. Kalau Sumatera Utara ya bisa di USU atau di Unimed, atau misalnya yang dari Sumatera Barat bisa di UNP Padang, ya, ataupun misalnya di UNAN Andalas, kan gitu. Atau yang di Palembang misalnya ambil yang di Unsri Sriwijaya atau di tempat-tempat lainnya, kan gitu, ya. Jadi sekali lagi teman-teman fokusnya itu ke domisili teman-teman, bukan kepada PTN jurusan teman-teman sekalian ketika memilih UTBK, memilih pusat UTBK PTN-nya teman-teman. Paham ya? Baik, kalau paham kita lanjut ya. Selanjutnya mendapatkan slip pembayaran. Setelah rangkaian biodata, memilih program studi, mengunggah portofolio bagi yang mengambil olahraga atau seni, kemudian memilih pusat UTBK PTN, maka nanti di bawah setelah teman-teman buat selesaikan, maka akan ada namanya slip pembayaran. Slip pembayaran ini hanya untuk teman-teman saja, ya. Kalau ada temannya yang mau bayarin gimana? Silahkan saja kalau memang dia berniat membayarin, kan gitu.
karena itu khusus untuk teman-teman saja. Kalaupun teman-teman misalnya membayarkan slip pembayaran temannya, maka slip pembayaran temannya lah yang terbayarkan kan gitu. Slip teman-teman sekalian tidak terbayarkan. Kemudian membayar di bank. Membayar di bank ini apa yang dibayar? Dari slip pembayaran tadi. Nah, slip pembayaran itu ada nomor-nomornya, nanti teman-teman datang ke bank bilang mau bayar ini. Ke bank mana saja? Nih, Bank Mitra LTMPT itu ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BTN, dan ada Bank BRI. Jadi ada 4 bank ini saja. Ya, teman-teman datang ke banknya bilang mau bayar UTBK atau mau bayar pendaftaran UTBK. Nanti pihak security atau pihak tellernya akan memandu teman-teman untuk pembayarannya kan gitu. Dan di sini disampaikan slip pembayaran hanya berlaku paling lambat atau paling lama 1 kali 24 jam ya. Usahakan ketika teman-teman sudah mendapatkan slip pembayarannya, langsung saja didaftarkan. Dan saya sarankan teman-teman tidak mendaftar ketika misalnya hari Sabtu ya atau hari Minggu. Kenapa? Karena di situ bank biasanya tutup teman-teman ya. Usahakan daftarnya hari Senin ya, kemudian hari Selasa, Jumat pun biasanya bank hanya buka setengah hari. Ini juga sebagai informasi tambahan buat teman-teman yang ingin mendaftar. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, setelah teman-teman tadi bayar, maka teman-teman diperintahkan untuk mencetak kartu peserta UTBK SBMPTN. Caranya bagaimana? Login kembali atau masuk kembali ke portal ltmpt.ac.id teman-teman. Kemudian memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN untuk mencetak kartu peserta UTBK. Setelah teman-teman cetak, ya dicetak ya. Kalau kertasnya mau kertas apa yang teman-teman printkan atau cetakkan, silahkan saja. Ada yang bertanya harus A4 ya atau harus legal, ya itu tidak masalah sebenarnya teman-teman. Yang penting kertas ya bisa terbaca ya, ketika teman-teman ngeprintnya bisa di print ya, silahkan saja. Apakah itu A4 atau legal, silahkan saja ya. Kemudian apakah kartu ini harus dilaminating? Tidak teman-teman, tidak mesti. Ya, ini juga nanti berpengaruh nih kepada ketika teman-teman datang ke lokasi ujian, ketika nanti di depan gerbang itu ada yang nawarin, nih sampul atau laminating kartu ujiannya, nggak usah dibeli lagi. Kenapa? Karena kartu ini tidak mesti dilaminating teman-teman, nggak mesti dikasih plastik sebagainya kan gitu. Jadi nggak usah, ketika dicetak, usahakan cetakannya bagus, sudah nanti dibawa saja ketika ujiannya teman-teman. Ya, paham ya? Oke, itu sebagai tambahan saja karena pengalamannya seperti itu teman-teman. Banyak nih yang menawarkan atau calo-calo, nanti dibilangnya kalau nggak pakai bed nama ya, itu nggak dikasih masuk sama panitia. Nggak ada teman-teman. Teman-teman bawa aja cetakannya, langsung datang ke lokasi ujian. Nggak mesti digantung-gantung di leher atau segala, nggak mesti teman-teman ya. Kemudian selanjutnya mengikuti UTBK ya. Teman-teman ikuti UTBK sesuai apa? Sesuai informasi di kartu peserta UTBK SBMPTN. Nanti di kartu itu teman-teman akan ada informasi mengenai tanggal berapa teman-teman akan ujian. Lokasinya di mana teman-teman akan ujian. Lokasi tadi sesuai dengan lokasi yang teman-teman pilih ya. Sesuai dengan titik lokasi ujian teman-teman kan gitu. Yang saya katakan tadi. Itu juga sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai salah memilih lokasi UTBK teman-teman ya, supaya teman-teman nggak kejauhan ujiannya. Tapi kalau memang memiliki waktu biaya yang lebih ya nggak masalah, silakan saja, mungkin sambil jalan-jalan atau sebagainya. Tapi ya kan, usahakan teman-teman memilih lokasi ujian itu sedekat-dekat mungkin dengan domisili teman-teman. Kenapa? Agar teman-teman tidak capek ya, atau teman-teman tidak ya kelelahan lah di perjalanan kan gitu ya. Oke,
Setelah mengikuti UTBK, tentunya setelah itu berakhirlah tahapan pendaftarannya. Ya, kemudian teman-teman ikuti sebaik-baik mungkin ya, sesuai yang saya sampaikan di video sebelumnya ya. Materinya apa saja, teman-teman pelajari materinya, belajar dengan baik, usahakan teman-teman mendapatkan minimal TPS itu tes potensial skolastik 600 minimal saja itu teman-teman ya. Usahakan teman-teman bisa menjadi lebih baik, belajar dari sekarang. Oke, baik, kita lanjut ya. Ini nih, sebagai informasi untuk biaya UTBK-nya berapa ya. Seperti yang disampaikan di video sebelumnya, bagi yang belum lihat silakan dilihat nanti di link deskripsi, ada saya cantumkan linknya teman-teman. Untuk kelompok ujian saintek atau soshum, biaya UTBK-nya 200.000 ya. Setelah teman-teman mendapatkan slip pembayaran, maka bagi yang memilih saintek atau soshum, teman-teman membayar 200.000 ke bank yang 4 tadi, salah satunya, jangan 4-4-nya ya. Kemudian kalau yang memilih kelompok ujian campuran, maka teman-teman membayarnya 300.000. Kelompok saintek, soshum, campuran ini apa? Silakan lihat di video yang sudah kita review sebelumnya teman-teman. Ketentuannya, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Misalnya, teman-teman ketika sudah bayar, misalnya sakit ya, atau misalnya setelah itu teman-teman udah nggak berkeinginan lagi ikut ujian UTBK, dipastikan teman-teman tidak bisa mencairkan kembali uangnya. Karena apa? Karena ketika teman-teman sudah bayar, maka itu dianggap teman-teman sudah mengikuti UTBK-nya teman-teman, walaupun teman-teman tidak ujian. Oke, paling nanti nilainya 0 semua teman-teman kan gitu. Oke, kalau paham kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Ini nih jadwal UTBK SBMPTN tahun 2022 teman-teman. Silakan perhatikan ya. Dari yang pertama itu registrasi akun tanggal 14 Februari nanti teman-teman. Ya, 14 Februari sampai 17 Maret 2022. Makanya nih teman-teman yang kelas 12 sekarang, usahakan selalu diskusi, selalu bertanya dengan pihak sekolahnya, apakah itu wali kelas, apakah itu wakil kepala sekolah. Kalau perlu kepala sekolahnya silakan ditanya teman-teman ya. Kapan nih registrasi akun LTMPT? Mana tahu ada perubahannya kan gitu. Tapi untuk saat ini jadwal yang dari LTMPT itu semua tanggal 14 Februari sampai 17 Maret 2022 teman-teman. Kemudian sosialisasi UTBK. Oh, sebelum itu untuk registrasi akun LTMPT ini teman-teman ya, bagi yang sudah tamat itu juga wajib registrasi ulang teman-teman ya. Bagi yang sudah tamat alumni 2021, alumni 2020 itu wajib registrasi ulang teman-teman. Di tanggal 14 sampai tanggal 17 itu jangan sampai kelupaan bagi teman-teman yang gap year ya, atau pejuang masa depan ya. Misalkan jangan lupa dengan tanggal ini kan gitu. Oke, selanjutnya sosialisasi UTBK SBMPTN itu kemarin sudah dimulai tanggal 1 Desember 2021 sampai nanti 15 April 2022. Ya, jadi sosialisasinya itu juga sedang berlangsung sekarang ini teman-teman. Termasuk beberapa PTN saya saksikan sudah melakukan sosialisasi daring mengenai UTBK SBMPTN ini teman-teman. Kemudian selanjutnya pendaftaran UTBK SBMPTN. Ingat tanggalnya, tanggal 23 Maret sampai 15 April teman-teman. Tidak lama pendaftarannya, jangkanya tidak lama, hanya 3 minggu ya, atau 3 pekan teman-teman. Usahakan tanggal 23 teman-teman sudah, kalau memang mau mengikuti UTBK SBMPTN, sudah siap-siap lah atau prepare lah untuk mendaftar teman-teman. Kemudian selanjutnya pelaksanaan UTBK gelombang 1 itu tanggal 17 sampai 23 Mei ya. Ini ada 2 gelombang teman-teman. Untuk gelombang 2-nya tanggal 28 Mei sampai 3 Juni. Ini dibuat dia 2 gelombang karena apa? Karena untuk meminimalisir gesekan
makhluk yang banyak atau manusia yang banyak, teman-teman, ya, karena di masa pandemi tidak bisa sekali satu gelombang UTBK-nya, makanya dibuat dua gelombang, kan gitu. Kemudian pengumuman hasil SBMPTN-nya kapan? Tanggal 23 Juni 2022. Kemudian setelah hasilnya keluar, ya, bagi teman-teman yang lulus silahkan diambil nih PTN mana yang lulusnya. Bagi teman-teman yang nggak lulus, jangan bersedih, ikut ujian mandiri saja. Dengan apa? Teman-teman, beberapa perguruan tinggi itu banyak, ya, menjadikan nilai UTBK sebagai acuan masuk ujian mandirinya, teman-teman. Beberapa universitas atau beberapa perguruan tinggi. Makanya di bawah yang terakhir ini ada itu masa unduh sertifikat UTBK. Jadi sertifikat UTBK itu nanti memuat nama kalian, kemudian nilai UTBK kalian, ya, nilai UTBK kalian. Walaupun tidak lulus tetap dapat sertifikatnya ini. Walaupun tidak lulus PTN tetap dapat sertifikatnya. Usahakan diunduh saja, ya, sebagai apa? Sebagai kenang-kenangan minimal, ya, sebagai kenang-kenangan pernah ikut UTBK tahun 2022. Teman-teman, semua jadwal ini, ya, itu semuanya berakhir jamnya bukan jam 23.59, bukan, ya, tapi berakhirnya semuanya jam 15.00 WIB waktu Indonesia bagian barat, teman-teman, ya. Jam berapa? Iya, jam 15. Jam 15 itu jam 3 sore, teman-teman, ya. Usahakan jangan sampailah di akhir-akhir teman-teman mendaftarnya, dan usahakan informasi seperti ini teman-teman dapatkan di-sharekan nih ke teman-teman yang lain. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain bisa tersosialisasi juga, ya. Sharekan ke grup kelasnya, sharekan ke grup sekolahnya, agar apa? Agar teman-teman yang lain bisa paham juga, ya. Kita berkompetisi dengan sebaik-baik mungkin dan sejujur-jujur mungkin, teman-teman. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, ya, mengenai tadi tahapan pendaftarannya, kemudian biaya pembayaran UTBK-nya, kemudian jadwal UTBK SBMPTN tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman, ya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohonlah dimaafkan. Yang namanya manusia tidak lepas dari silap, salah, dan dosa, teman-teman. Nantikan video kami selanjutnya, insya Allah akan kita bahas mengenai soal-soal terbaru mengenai sekolah kedinasan ataupun PTN, teman-teman. Saksikan saja selalu channel Penmas Plus. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.